Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Dan kita masih membahas sekitar Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam memberikan semangat kepada kaum Bani Israel agar mereka bisa bersabar dari kekejaman otoriter Fir'aun, dan juga Nabi Allah Musa menjanjikan kepada mereka sebagaimana Allah menjanjikan kepada Bani Israel. Nabi Musa menyampaikan pesan Allah bahwa suatu saat Bani Israel itu akan menang dan berkuasa, mendapatkan kekuasa dari kaum Kipti. Kaum Kipti ini adalah kaum orang Mesir yang di bawah kekuasaan Fir'aun. Karena waktu itu di zaman Nabi Musa di Mesir itu ada kaum Kipti, bangsa Kipti, dan ada kaum Israel. Nah, kaum Kipti ini adalah kaumnya Fir'aun yang ada di negara Mesir. Bani Israel selalu ditindas oleh Fir'aun dan kaum Kipti, apalagi setelah kekalahan daripada Fir'aun, kekalahan tukang sihir Fir'aun. Maka Fir'aun semakin menjadi-jadi, menyiksa, mengganggu, menyakiti, menzalimi kepada Bani Israel. Dan ini kejadian sebelum Nabi Musa keluar dari negara Mesir. Sampai nanti saatnya Nabi Allah Musa membawa Bani Israel keluar dari negara Mesir, melewati Lautan Merah, dan disitulah Fir'aun nanti akan mati di Lautan Merah. Dan juga kisah Fir'aun itu disebutkan di dalam surah Al-Mu'min ayat 38 sampai ayat 40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilal rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Orang yang beriman berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar.
Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara semata, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Orang yang beriman itu menyerukan mereka menuju pada jalan yang benar, jalan petunjuk yang lurus, yaitu mengikuti Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, membenarkan apa yang dibawa dari Tuhannya. Kemudian hendaklah mereka bersikap zuhud, sederhana di dalam urusan dunia yang bersifat sementara ini dan fana. Yang pasti dunia ini akan binasa. Ia juga menyerukan agar mereka mencintai dan mengejar pahala akhirat yang pasti berguna dan tidak akan sia-sia bagi pengamalnya. Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu, Dia akan memberikan balasan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya, sekalipun kebaikan itu sedikit, dan dengan keadilannya Dia akan memberikan balasan setiap kejahatan dengan balasan yang setimpal. Orang yang beriman itu juga memberitahukan bahwa negeri akhirat adalah negeri yang abadi. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga yang tinggi, dengan segala fasilitas yang menyenangkan dan menggembirakan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba secara tulus ikhlas akan terus berkembang dan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ia mengingatkan akan kebatilan apa yang mereka lakukan dan menakut-nakuti akibat buruk dari apa yang mereka perbuat itu. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mu'min ayat 41 sampai 46 sambungannya. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyuruh kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyuruh aku ke neraka. Kenapa engkau menyuruhku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak diketahui, dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyuruh kalian beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang engkau lakukan, apa yang engkau suruh supaya aku beriman kepadanya,
tidak dapat memperkenalkan seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kalian akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kalian, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masuklah wahai Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dalam cerita ini tidak diterangkan siapa orang yang beriman ini ya. Entah siapa namanya, cuman orang ini salah satu orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa, sehingga dia menasihati orang-orang yang ada di sekitar kaum Kipti itu, supaya mereka sadar untuk beriman kepada Allah dan Nabi Musa pada saat itu. Ala kulli hal, begitu juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 130 sampai 133. Allah menceritakan bagaimana keadaan Fir'aun dan kaumnya, bangsa Kipti. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang sangat panjang dan kekurangan buah-buahan. Jadi Fir'aun dan kaumnya karena menentang Allah dan Rasulnya, maka Allah memberikan kepada mereka siksaan, kemarau panjang, kemudian gagal panen bahasa kitanya. Untuk apa Allah memberikan seperti itu? Supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi sebenarnya Allah itu kepada Fir'aun masih memberikan kesempatan agar Fir'aun ini bisa bertaubat. Diberikan cobaan-cobaan, kemarau panjang, gagal panen, nanti ada disebutkan lagi, ada kutu, ada kodok, ada darah dan sebagainya. Tapi yang namanya Fir'aun sudah keras kepala, tetap saja dia tidak mau beriman. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran,
Mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Nabi Musa dan orang-orang yang bersertanya. Nah, itu sombongnya Fir'aun. Kalau panen sukses, semuanya melimpah, mereka mengatakan, wah, ini adalah kesuksesan dari kita. Ini adalah berkat si berhala ini, berhala itu, pokoknya memuji diri sendiri. Tapi ketika ada bencana, maka mereka akan menyalahkan Nabi Musa. Wah, ini bencana ini gara-gara Nabi Musa dan kaumnya. Padahal itu adalah sebagai pelajaran dari Allah untuk Fir'aun dan kaumnya, supaya mereka itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Tapi mereka sudah buta mata hati, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebajakan mereka tidak mengetahui. Itu yang kita katakan tadi apa ya? Buta mata hatinya. Mereka berkata, bagaimanapun engkau mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Firaun nih bilang pada Nabi Musa, Musa, bahasa kitanya, apapun mukjizat yang kau berikan, yang kau datangkan. Tapi di sini Firaun tidak mengatakan mukjizat. Nabi Musa dikatakan tukang sihir. Itu kata Firaun tidak mempengaruhi pendirian kami. Tetap saja kami tidak mau beriman, kata si Firaun dan kaumnya. Bahkan mereka mengatakan Nabi Musa tukang sihir atau penyihir. Padahal Nabi Musa bukan tukang sihir. Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul, dan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan lalu Nabi Musa menampakkan kepada Firaun, itu bukanlah sihir, tetapi itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Firaun sudah menentang itu ya, sudah menyatakan perang, ibarat kata tidak bakalan beriman. Lalu apa kata Allah? Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, angin topan puting beliung, belalang lagi, kutu, kodok atau katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Jadi Allah kirimkan topan, gagal panen, hancur kebun mereka, hancur bangunan mereka. Berhari-hari angin topan datang, dan angin ini hanya menimpa kepada Firaun dan kaumnya, sedangkan penduduk Bani Israel yang terisolir itu nggak ada apa-apa, aman tentram. Lalu mereka mengatakan, wah ini Musa ini punya kerjaan ngirim sihir. Ayo kita datang ke Nabi Musa. Datanglah Firaun ke Nabi Musa, minta di-stopkan itu. Wahai Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, stop angin topan ini, nanti kami akan beriman. Mendengar itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, hilang angin topan tadi. Tapi apa yang terjadi? Firaun gak jadi beriman. Kalau bahasa sekarangnya di-prank Nabi Musanya, di-prank. Kena prank katanya. Waduh, kata Nabi Musa ini di-pranknya. Lalu apa? Allah kirimkan lagi kodok. Banyak kodok di sawah, di pasar, di rumah, di istana.
Buka panci ada kodok, buka tutup ada kodok semuanya, di mana-mana kodok. Firaun nggak bisa ngelawan. Wah, ini Musa punya kerjaan, datang lagi kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, doalah kepada Tuhanmu, hentikanlah kodok ini, nanti kami beriman. Nabi Musa pun berdoa, hilang kodoknya. Tapi apa yang terjadi? Firaun tetap tidak mau beriman. Diprank lagi Nabi Musa. Nabi Musa aja dipranknya sama Firaun. Nggak mau beriman juga. Maka tadi berjanji mau beriman, tapi nggak mau juga. Terus seperti itu. Datang lagi kutuan semuanya, berkutu. Datang lagi air jadi darah. Kalau ngambil air jadi darah, semuanya jadi darah. Sungai Nil yang diambil jadi darah. Cuman yang anehnya ini, kutu, kodok dan yang kita sebutkan termasuk darah terakhir, itu hanya menimpa Fir'aun dan kaum Kipti yang tidak mau beriman. Sedangkan perkampungan Bani Israel yang terisolir pada saat itu tidak kena apa-apa. Berulang-ulang kali tetap saja. Nah, akhirnya nanti kata Fir'aun, satu-satunya cara supaya menghentikan ini harus dibunuh Nabi Musa atau dikeluarkan dari tempat ini, keluarkan dari negara Mesir. Maka negosiasilah Nabi Musa, Fir'aun dengan Nabi Musa. Hai Musa, begini sajalah, bawalah kaummu Bani Israel ini keluar dari negara Mesir, supaya di Mesir ini tidak lagi terkena bencana dengan sebab kalian. Karena Nabi Musa ini kepingin semua Bani Israel yang saat itu diperbudak dan dijadikan budak oleh Fir'aun agar tidak jadi budak lagi, jadi orang merdeka. Maka perjanjian itu pun disepakati. Nabi Musa pun membawa kaumnya Bani Israel keluar dari negara Mesir, melewati Lautan Merah dan nanti akan menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Tapi Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, meninggal di tempat lain. Tapi Firaun masih takut. Jangan-jangan nanti Nabi Musa sudah pergi, ternyata masih ada ini macam-macam musibah datang. Satu-satunya dibantai aja semuanya. Akhirnya apa? Firaun pun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Kejar sampai nanti di tepi Lautan Merah, pantai. Kaum Bani Israel bilang, ya Nabi Musa, gimana kita ini? Maju kena, mundur kena. Di depan lautan, di belakang Firaun dan bala tentaranya. Kita nyebrang lautan, mati. Kita mundur ke belakang, mati. Kita mau lari kemana ini? Maka Nabi Musa pun mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Idrib bi'asaqal bahar. Hei Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Maka dipukullah tongkatnya di ke lautan. Terbelahlah lautan itu, dan akhirnya Bani Israel bisa melewati Lautan Merah itu. Dikejar oleh Firaun, nanti akan sampai ceritanya ya. Ini cuma cerita singkat saja. Dikejarlah, Firaun mengejar Nabi Musa, tapi Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai di ujung sana. Firaun di tengah-tengah lautan. Ketika sampai di tengah lautan, maka bersatulah kembali air laut tersebut. Fir'aun dan bala tentaranya mati tenggelam di Lautan Merah. Itu pun dikatakan ya, sudah mau mati nih Nabi Musa, Pak Fir'aun nih mau mati. Baru dia bilang, amantu, aku beriman bi Rabbi Musa wa Harun, dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Sudah napas di tenggorokan baru mau beriman. Maka imannya Fir'aun tidak diterima. Kenapa? Karena sudah yugargir, ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Berimannya Fir'aun tidak diterima. Nanti diprank lagi Nabi Musa, aku mau beriman, selamat nanti, sudah selamat dari laut, diprank lagi, sekalian aja. Dalam riwayat yang lain dikatakan tuh, malaikat Jibril ketika mendengar itu
langsung ngambil rumput laut nih ya, kisah Israiliyat nih ya. Ngambil rumput laut, pokoknya apa aja yang daun-daun pohon-pohon di laut itu diambil, dijejelkan ke mulutnya Firaun. Nah, makan nih. Supaya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Cak, dikejar. Akhirnya mati dalam kelelep air laut, kelelep rumput laut. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Artinya orang-orang yang sudah mati mata hatinya, buta mata hatinya, walaupun jelas nih tanda-tanda kebesaran Allah, ayat kauniyat, ayat yang tersurat ataupun yang tersirat nampak di hadapan mereka, tapi karena sudah mata hatinya buta, maka mereka tetap tidak mau beriman. Sampai kapan? Nah, kecuali mereka melihat azab Allah yang pedih. Ketika sudah melihat azab Allah yang begitu dahsyatnya, baru sadar. Ternyata benar. Tapi apa boleh buat? Sudah terlambat. Kalau sudah masuk neraka, maka tidak bisa kembali lagi ke dunia. Nah, masalah kutu menurut Ibnu Jarir, kutu itu adalah kutu yang memakan onta. Jadi bukan hanya kutu yang tumbuh di kepala, tapi kutu ini tumbuh di kulit-kulit binatang ternak, termasuk onta. Akhirnya onta ini pun mati karena kutu tadi menggerogoti daging onta itu, mati ontanya. Itu Ibnu Jarir meriwayatkan kutu ini bukan kutu hanya yang tinggal di kepala manusia, tapi tumbuh di kulit binatang-binatang ternak, terutama adalah onta tadi. Mati onta tadi, dimakan sama kutu. Kutunya timbul banyak ribuan di badannya onta, digerogoti, dimakanin daging onta tadi. Mati onta tadi. Nah, Allah juga mengirimkan belalang. Dalam kisah ini dikatakan Allah mengirimkan belalang, tapi belalang ini bukan hanya memakan tanaman, bukan memakan tanaman yang ada di sawah, tapi lebih dari itu, belalang ini menggerogoti dinding-dinding rumah, paku-paku itu dimakan. Jadi belalang ini bukan hanya makan daun saja, tapi daun pintu dimakan juga, paku dimakan juga. Hancur rumah-rumah mereka, roboh. Nah, jadi belalangnya belalang kanibal, mungkin giginya terbuat dari besi juga. Ada riwayat seperti itu.
rumah mereka hancur, rusak karena digerogoti sama belalang tadi. Ya mungkin semacam rayap atau apa begitu ya. Jadi bukan hanya tanam-tanaman, buah-buahan, kebun mereka yang dimakan belalang, tapi rumah-rumah mereka pun digerogoti sama belalang tadi. Nah, masalah darah ini kalau menurut riwayat kebanyakan, darah ini adalah air yang berubah menjadi darah. Pokoknya kalau Fir'aun dan kaum Kipti, bangsa Fir'aun ya, yang ada di Mesir, yang tidak beriman kepada Nabi Musa, kalau mereka menimba air di sumur, sumurnya jadi darah. Mereka ngambil air sungai Nil, airnya jadi darah. Dimanapun mereka ngambil air pasti jadi darah. Itu pada umumnya riwayat seperti itu. Tapi riwayat Zaid bin Aslam yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, yang dimaksud darah ini bukan hanya air, tapi mereka mimisan. Jadi hidung mereka ini selalu keluar darah. Allah kirimkan darah dalam riwayat Imam Abi Hatim ini adalah hidung mereka mimisan berdarah tersebut. Lewat berapa Isya? 18. Sikit lagi ya. Walamma waqa'a alaihimur rijsu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijsa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil falamma kashafna 'anhum ar-rijsa ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Dan ketika mereka ditimpa azab, yakni Firaun dan kaumnya, yang telah diterangkan itu topan, kodok, kutu dan lain sebagainya, mereka pun berkata, wahai Nabi Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka itu di lautan disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Nah, jadi seperti itu yang kita ceritakan. Ngeprank Fir'aun, ngeprank. Sampai akhirnya Allah muyak bahasa kita ya. Dan akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di Lautan Merah. Bagaimana kisahnya tenggelam di Lautan Merah? Insya Allah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mendapatkan berkah dari cerita Nabi dan Rasul. Insya Allah nanti kami akan berangkat umrah di tanggal 24 Desember. Hampir 1 bulan lagi ya, 1 bulan lebih sedikit. Kami akan membawa rombongan untuk berangkat umrah. Insya Allah kalau tidak ada halangan
dan tidak ada perubahan jadwal di tanggal 24 Desember 2023. Kalau ada yang kepingin berangkat umrah bareng kami 12 hari dengan harga 32 juta, masih ada kesempatan untuk mendaftar. Dan juga kalau ada yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, maka bisa berhubungan dengan kami untuk masalah ujrahnya, nanti bisa kita bicarakan. Nah, seperti itu. Kemudian siapa tahu ada juga yang kepingin berangkat haji tahun 2024. Ada dua versi. Yang pertama harga 185 juta bintang 3, dan yang kedua 195 juta bintang 5. Harinya sama, perjalanan selama 30 hari. Siapa tahu ada yang berminat, maka segera menghubungi kami. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.